time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Baik, dari dulu perkenalkan saya dari Universitas Indonesia dari pendidikan bersekolah dasar. Baik, di sini tujuan saya adalah ingin berbicara ibu tentang pendidikan pada masa kini dan masa akan datang. Baik, sebelumnya ingin untuk Baik, saya perkenalkan diri, nama saya Novi Yulia. Kebetulan di sini pegang mata pelajaran bahasa Inggris. kabar ibu sekarang? Baik. Alhamdulillah. Baik, tentu saja ibu, pertanyaannya bagaimana pendapat ibu tentang kualitas pendidikan dan pendidikan? Menurut pendapat saya sejauh ini untuk kualitas pembelajaran ya agak menurun untuk saat ini. Kenapa? Karena mungkin motivasi belajarnya agak kurang anak-anaknya karena sekarang itu kan ada KKN, terus di kurikulum mereka ini juga kan tidak ada namanya ujian yang secara nasional, ya ada juga yang AMBK itu kan terjadinya berlangsungnya di kelas 5, sedangkan AMBK tersebut tidak terlalu seperti ujian nasional. Jadi proses pembelajaran anak itu agak kurang ya, agak menurun kalau sekarang motivasi belajarnya. Tapi untuk kurikulum mereka ini sudah mulai memunculkan karakter anak, ya kesulitannya juga dalam menentukan metode pembelajarannya, karena kemampuan anak di setiap kelas itu kan berbeda-beda ya. Jadi kita itu kesulitannya di dalam penerapan metode pembelajarannya. Untuk melihat anak-anak sih antusias juga ya untuk dalam pembelajaran, cuma karena literasi dan numerasinya sesuai dengan hasil dari AMBK kemarin, khususnya sekolah kita ya di sini agak menurun kemarin hasil literasinya. Untuk numerasinya alhamdulillah meningkat ya, sedikit meningkat, tapi untuk literasinya mungkin karena kurang rendahnya minat baca anak, terus males mungkin ya anak membaca karena teksnya itu panjang-panjang. Jadi mungkin itu kualitas literasi kita yang menurun. Untuk numerasinya alhamdulillah anak-anak meningkat ya, udah bagus lah, udah mulai meningkat. Berikutnya, apa tantangan terbesar yang dihadapi di dunia pendidikan saat ini menurut ibu? Tantangan terbesarnya ya teknologi juga ya. Ya banyak sekali yang masuk ya di dalam teknologi itu ya, apalagi anak-anak sekarang sudah pintar mengakses internet, tapi ya banyaknya itu karena penggunaan teknologinya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di pendidikan ya. Anak-anak kan kebanyakan main game atau TikTok ya. TikToknya kalau untuk pembelajaran sih nggak apa-apa, bagus, tapi kan ini ke arah yang kurang ini, jadi itu juga bisa membuat anak-anak jadi lemah ya belajarnya ininya, atau motivasi belajarnya berkurang juga. Ada sebagian juga yang mereka tidak memiliki media teknologi yang seperti itu, tapi kebanyakan sih sekarang mungkin punya orang tua, punya saudaranya ya, mereka curi-curi. Itu tantangannya kita di kelas itu. Jadi bagaimana cara untuk anak-anak bisa fokus konsentrasi pada pembelajaran. Jadi metodenya juga kembali lagi ke metode pembelajaran, kembali lagi ke cara kita menyampaikan materi kepada anak. Itu tantangannya lumayan, dan juga kesulitan yaitu literasi lagi, anak-anak belum, jadi ada yang belum lancar membaca itu kan, jadi ada beberapa yang ketinggalan dia nggak lancar membaca. Jadi pas kita mengajar juga anak-anak kesulitan untuk bisa berinteraksi ya, bisa nulis atau membaca soal juga kadang
kesulitan karena mereka belum bisa membaca. Kelas 3 aja sekarang masih ada beberapa orang yang belum bisa baca. Jadi bagaimana bisa mengerjakan soal membaca juga belum bisa gitu ya, kesulitannya itu sih karena kurangnya literasi anak. Terus menurut Ibu, apakah sistem pendidikan saat ini sudah mempersiapkan siswa untuk menghadapi dunia kerja? Sejauh ini sih ada sih udah mulai muncul ya untuk menyiapkan ke dunia kerja ya. Untuk anak-anak untuk SD mah masih jauh kayaknya ya untuk di SD, tapi untuk dilihat di SMK, di SMP sudah mulai terlihat ya, udah apalagi SMK sudah mulai tertata ya ini masuknya kemana, terus lagi ada penyaluran kerjaannya loh. Kalau untuk di SMK kami sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan. Untuk SD sendiri mungkin dasarnya kita sudah ada persiapannya mungkin nih. Dilihat di dalam pembelajaran kan ada yang diferensiasi itu ya, kita lihat anak ini berbakatnya kemana, ini kemana, ini sudah disiapkan juga. Oh ya ini bagus, anaknya geraknya bagus, ini bagus, ini ya sudah ada dasarnya. Kalau di SD mungkin cuma pembentukan dasarnya ya, masih jauh untuk ke dunia kerja. Oke, kalau untuk masa pendidikan di masa depan, menurut Ibu bagaimana pendidikan yang berubah dalam 10 sampai 20 tahun ke depan? Pendidikan Menurut Ibu, pandangan Ibu gimana? kayaknya ya menurut pandangan saya untuk 10 sampai 20 tahun ke depan sepertinya akan ada sekolah yang bisa berlangsung di rumah juga sudah bisa terjadi. Karena kenapa? Teknologi sudah semakin canggih ya. Kemarin aja waktu corona kita sudah bisa melakukan itu dengan Zoom, dengan apa, karena pesatnya teknologi. Entah tahun depan apakah teknologi itu masuk dalam pembelajaran sekolah lebih canggih, atau pembelajaran bisa dilakukan di rumah masing-masing, atau juga bisa pembelajaran itu dilakukan ya guru hanya sebagai fasilitator saja ya. Nanti kan di kelas jadi media-medianya sudah semakin canggih dan juga akan banyak perubahan yang luar biasa. Menurut saya sekarang aja sudah perubahannya sangat luar biasa. Untuk guru-guru ya harus banyak belajar lagi, apalagi di SD. Aduh, banyak sekali media, terus metode pembelajaran yang harus dipelajari karena sangat berbeda ya dari dulu, dari tahun dulu. Mungkin metodenya ceramah, kalau sekarang kan sudah banyak media-medianya juga ya, kita tinggal akses, tinggal masuk, nilai sudah muncul ya itu. Tapi perlu proses juga untuk guru-guru yang saat ini karena banyak kesulitannya di dalam pengaplikasiannya itu. Baik, jadi apakah Ibu percaya bahwa pembelajaran online akan menggantikan pembelajaran tatap muka sebelumnya di masa depan? Iya, kemungkinan besar seperti itu karena sekarang pun sudah bisa terjadi hal seperti itu gitu ya dengan online, tapi akan menimbulkan permasalahan di karakter dan ada hak anak juga ya, karena kita hanya lewat media dan kalau secara langsung mungkin kita bisa lebih dekat ya dengan anak ya. Kalau ini kan terbatas hanya di online, di Zoom. Kalau di sini kan kalau misalnya lagi ngajar ada anak yang tidak fokus, tidak konsentrasi atau lagi berantem kita bisa kondisikan. Terus ininya juga masalah sosialnya juga anak-anak nanti nggak akan kurang rasa ininya ya, nanti kan interaksi sosialisasinya ya, betul, sosialisasinya nanti anak-anak kan berkurang kalau menggunakan itu. Menurut saya ya sekolah yang mending seperti ini, tapi konsepnya mungkin lebih baik lagi, lebih bagus lagi untuk tahun ke depan. Untuk online saya kurang setuju juga ya, karena banyak hal-hal positif yang penting akan hilang, seperti karakter anak tidak akan terlalu muncul ya untuk hal itu.
untuk karakteristik yang kalau menurut ibu pendidikan karakter akan semakin ditekankan di masa depan. Iya, harusnya semakin ditekankan karena krisis juga ya sekarang, krisis karakter juga, apalagi kalau sudah di handphone di ini anak-anak susah sekali kita kenalikan kan kalau sudah namanya memegang handphone main game sudah dia lupa. Karena banyak efek negatifnya ya ketika mereka bermain gadget yang seperti itu. Anak-anak sudah beberapa anak yang saya lihat ya dilihat tuh itu terus emosinya meledak-ledak ya, kadang lebih tidak bisa mengontrol emosi mereka itu kalau misalnya sudah keasikan yang memegang itu. Jadi karakternya akan apa tadi karakteristiknya mulai apa nih? Kayak semakin ditekankan dan Iya, harus semakin ditekankan agar bisa lebih apa lagi ya, anak-anak lebih memunculkan karakter masing-masing. Jadi pembelajaran karakter itu sangat dibutuhkan sekali di zaman sekarang ini. Baik, untuk harapan ini bagaimana, apa harapan ibu untuk pendidikan yang sekarang sampai masa depan yang akan datang? Harapannya di pendidikan yang sekarang dan masa depan itu yang utama itu mungkin karakter anak dan adab anak ya, untuk ilmu pengetahuan bisa kita transfer ya seini mungkin gitu ya, tapi untuk karakter adab akhlak anak itu yang paling sulit itu mendidik anak itu ya, mendidik karakter dan akhlaknya sehingga anak-anak yang utama mungkin harus sopan kepada orang tuanya, guru-gurunya, dan juga sama sesamanya juga harus saling menghormati. Itu harus menerapkan karakter itu yang sangat sulit untuk ilmu mungkin ya transfer pendidikan itu untuk mengajar mah lebih mudah ya, untuk mengajarkan materi A, B, C, tapi untuk karakter itu sendiri kita harus memberikan pendekatan yang benar-benar si ini harus dibenahi, ini harus dibenahi. Karakter anak itu kan bisa muncul untuk mendapatkan untuk menghasilkan prestasi anak di masa depan. Harapannya ya ditekankan lagi untuk kurikulum yang menciptakan karakter. Baik, mungkin saya kepada ibu, terima kasih dengan berikan waktunya, mohon maaf. Iya, sama-sama Neng, mohon maaf Tika. Pertanyaannya menurut dari menurut saya ada salah dan benar. mudah-mudahan